Halo guys, selamat berjumpa kembali dengan Mang Odoy. Guys, kali ini saya akan ngebahas tentang kondisi perpolitikan sekarang ini ya guys. Ini menyangkut eh, pendidikan dan kemudian tentang tipu daya liberalisme ya di Indonesia. Guys, sejak kurikulum 2013 sebetulnya Indonesia memasuki apa yang dinamakan dengan pendidikan liberalisme. Di mana pendidikan liberalisme ini sepertinya yang diusung oleh Amerika Serikat dan dunia Barat, bahwa setiap individu adalah uh, mendapat penghargaan yang agung gitu ya istilahnya. Itu adalah menurut saya utopia ya, angan-angan ya. Nah, seperti juga liberalisme di Amerika, waktu Dikbud tahun 2013 itu, yaitu dengan eh, awal mulanya masuknya menteri yang dulu bernama Anies Baswedan, itu mengusung, yaitu ada tiga yang harus dimiliki pada kurikulum 2013 itu ya guys. Satu, mereka merencanakan pembelajaran lebih memahami ya, untuk menyederhanakan pendidikan ya, supaya si siswa mudah memahami apa yang dikatakan guru. Kemudian menggunakan pembelajaran yang bersifat yang berpusat pada siswa. Nah, di sini guys, ini adalah kunci dari liberalisme ya. Jadi di sini seakan-akan kita mengagungkan siswa sebagai individu, kan sama dengan kurikulum liberalisme tadi ya. Sehingga segala sesuatu pembelajaran itu dipusatkan pada siswa ya. Ini seakan-akan ini mencerminkan kemanusiaan ya. Padahal ini sangat berbahaya guys, karena ini tidak sesuai dengan kurikulum yang berkacu kepada kebudayaan ketimuran guys. Ini sangat salah sekali ketika siswa yang menjadikan kehayang siswa itu menjadikan segalanya. Ini sehingga akhirnya fungsi dari guru itu hanya sebagai pembimbing, bukan mengguru, bukan sebagai pendidik ya. Kemudian yang ketiganya ini ya mungkin ini sebagai kedoknya aja ya, meningkatkan ketersediaan prasarana belajar. Padahal ini poin yang keduanya ini yang sangat berbahaya ya. Nah, sejak itulah maka menteri berganti ke sini makin ini ya, kurikulumnya makin bebas ya. Ini kurikulum Amerika ini tambah kenceng ya. Ini sepertinya kurikulum kita ini dididik supaya siswa kita liberal gitu ya. Ini sangat berbahaya guys. Mungkin karena kita masyarakat Indonesia melihat bahwa baik yang Nadiem maupun yang Anies itu dari Arab, seakan-akan itu kita terbuai bahwa wah ini pasti Islami gitu ya. Padahal guys ini sangat berbahaya. Ini liberalisme guys. Islib. Kalau bahasa kerennya Islib. Ini gaya-gaya Amerika nih. Ini koboi-koboi Bakli. Oke, serius guys. Ini kenapa saya membicarakan pendidikan kita yang sekarang dari 2013 ke sini makin liberalisme, ini seakan-akan kita disetir ya supaya kebudayaan kita sama dengan kebudayaan Amerika. Ini seperti pada angkatan 98 guys. Ini mungkin puncaknya pas kemarin corona ya. Tetapi hanjaka mereka tidak berhasil untuk menggulingkan Jokowi. Ini jadi
disengaja ya supaya Indonesia ini terus-terusan guncang nepi ka sehingga nanti ada revolusi, kemudian ada demo dengan yang cukup besar dan kita ditagih hutang. Lalu kita menandatangani seperti Soeharto yang menandatangani kebijakan George Soros ya. George Soros ketika itu sombong ya sambil gini guys, sidak bari balam ya. Dan saya sebetulnya sedih guys. Runtuh makanya ya kebudayaan Indonesia yang Pancasilais itu ketika Soeharto ketika itu sudah ya bukan soe kayak yang di dekan itu yang dimasalahkan akte ya karena kan ejahan yang disempurnakan ya. Ini nanti akan menyangkut dengan yang ijazah Jokowi ya karena Soeharto dulunya juga soe ya kemudian jadi su ya, karena ada EYD. Ini sangat seolah-olah disetir guys supaya kita terus-terusan tunduk kepada Barat guys. Dan para provokatornya biasanya ini nantinya akan disekolahkan di Amerika atau dikawinkan dengan orang Amerika. Itu biasanya modus operandinya selalu begitu guys. Ada apa dengan Dr. Tipa, ada apa dengan Dr. Egy Sujana, dan ada apa dengan Rocky Gerung. Mungkin dia adalah agen-agen dari asing gitu guys. Supaya Indonesia berguncang, lalu kemudian masyarakat bergejolak, dan maka terjadilah revolusi seperti reformasi zaman 89 guys. Saya juga akhirnya gara-gara reformasi itu saya tidak jadi pegawai negeri ya karena apa ya jadi seakan-akan runtuh cita-cita saya yang dari kecil dibangun kemudian pas lulus ada reformasi. Saya agak sedikit frustasi juga ya menghadapi hal itu sehingga saya tidak menjadi pegawai negeri. Nggak entah apa yang terjadi. Akhirnya waktu 89 saya ikut-ikutan ya. Ikut-ikutan jadi semut ya. Berdemo kemudian dengan penyesalan kepala saya dibotakin pas Soeharto menandatangani kesepakatan dengan George Soros. George Sorosnya begini. Nah, sekarang ini George Sorosnya anehnya masih hidup guys. Dan pemain-pemain lama pun muncul kembali ya, seperti Mr. Amin Rais, ya, Egy Sujana, kemudian mungkin nanti ada MH turun lagi ya, nanti ini Soehartonya diganti dengan Pak Prabowo. Ini nihil novum sub sole guys, tidak ada yang baru di bawah matahari. Ini sepertinya kita mau dijebak untuk kedua kalinya, akan tetapi pada masa Jokowi tidak dapat goyang ya. Meskipun kita diberi gosip dengan perang biologis ya. Itu yang corona itu ya. Itu adalah perang biologis. Nah, di masa Prabowo kita dihadapi dengan perang ekonomi, ya, perang dagang. Ini dengan serta-merta mereka menaikkan harga impor ya. Waduh, ini sangat sepertinya Amerika ingin menolkan ya supaya dunia ini kacau, kemudian perang dunia ketiga dan Amerika sebagai pemenangnya ya. Ini kelihatan ya ketika sekarang ekonomi memang dipegang oleh China ya guys. Dan untungnya nggak tahu untung nggak tahu rugi ini kita masuk ke anggota BRICS ya ke timur ya kelihatannya bersama Iran dan Rusia ya kita gabung ke sana dan Amerika jadi marah sehingga membuat kebijakan impor barang yang mahal gitu ya. Ini
sepertinya agen-agen asing di Indonesia kelabakan ya, mencari apa supaya negeri ini chaos ya, yaitu dengan cara yang lagi mungkin bisa digoyang, yaitu dengan membuat gosip ijazah palsu Jokowi ya. Ini Jokowisme ya. Dengan membuat ijazah palsu Jokowi, ingin mereka rakyat di bawah bergerak lalu panas dan membuat sebuah revolusi seperti repot nasi zaman 89 ya. Kita mau dijebak sekali lagi ya. Yang kedua waktu pas Jokowi gagal ya. Dan sekarang yang ketiga, periode ketiga ya. Ini gelombang ketiga ya, seperti gelombang ketiganya Aplin Topler nih kelihatannya. Ini terus digoyang ya. Kita makin mungkin di universitas-universitas banyak dosen-dosen luar negeri masuk ke sini ya dengan bahasa-bahasa Indonesia yang lancar, kemudian memasukkan ide-ide liberalisme ke mahasiswa kita. Biasanya begitu guys, di setiap angkatan kita dimasuki oleh bule-bule yang jago bahasa Indonesia, kemudian akan ada perkawinan di antara mereka ataupun misalkan bekerja dan mendapat beasiswa dan lain-lain ya. Itu memang para oportunis mencari jalannya di sana ya guys. Oke guys, kita udahi ya ngabako kali ini. Pokoknya yang saya nanti dulu deh. Yang saya sesalkan misalkan ketika dokter yang dari Mataram itu mengatakan bahwa ijazah Jokowi palsu dengan Times New Romance. Times New Roman ini mulai gagal guys dengan pandangan-pandangan dari ahli analog ahli analog tahun 85-an ya, zaman Pak Jokowi kuliah itu 85 berapa ya? Pokoknya kepintarannya mengenai dunia analog ya. Memang pada masa itu mesin ketik pun yang IBM udah ada ya, Times New Roman. Tidak hanya komputer ya. Padahal pada masa itu mesin ketik, kemudian mesin toko juga sudah ada Times New Roman ya. Dan ketika menjelaskan bahwa ijazah tanda tangan Sumitro itu palsu, dia menilai dari dua tanda tangan ya. Harusnya bukan dari dua tanda tangan, harusnya ada 4, 5, 6 ya. Sebagai referensi bahwa yang asli itu yang mana gitu ya. Bisa aja misalkan mungkin yang aslinya itu bukan yang tegas yang dikatakan ahli dari Mataram itu ya, tapi yang dari Jokowi. Tetapi karena daya retorikanya sangat pejuang sekali, mungkin dia mencari uangnya dari sana ya, sehingga setiap kasus dia ikuti dan masuk proyeknya ya. Untung yang kemarin proyek yang di pembunuhan Vina itu dia gagal ya. Kelihatan kan dia sok teunya gitu ya. Oke guys, cukup sekian dulu ya. Ini sudah malam, tapi ketika saya scroll video tentang ijazah palsu Jokowi, ini kelihatannya ada sutradaranya. Ini ada sutradaranya, ada aktor-aktornya. Ini sama dengan kegiatan reformasi 89 ya. Ini proyek asing sedang masuk ke kita gitu ya. Agen-agen asing sedang memwatchdog kita supaya Indonesia kacau ya. Mungkin yang di atas sana mengerti ya. Ini adalah permainan kosmik ya antara agen shadow dari
Amerika atau Barat dengan dari Timur ya. Ini pasti akan terjadi sebuah kekacauan, tapi mungkin Indonesia eh, dapat menanganinya ya, karena saya percaya Pak Prabowo sudah melihat ini ya dari sejak adanya novel perang itu ya, tahun berapa ya yang saya dipecat dari penerbit ya. Oke guys, cukup sekian. Mungkin eh, dari saya ini adalah kritikan ya, bukan penghinaan dengan realitas yang ada ya. Seperti tentang kurikulum 2013 dan lain-lain ya. Ini adalah Islam masuk ya. Seolah-olah Islam padahal ini adalah liberalisme. Ini sangat berbahaya ya. Karena dalam Islam itu, dalam pendidikan Islam, guru tetap ada di depan ya. Oke, guys. Guru ada di depan atau di belakang untuk menginikan siswa ya, supaya siswa bisa berjalan pada relnya ya, tidak seperti sekarang seakan-akan diabur gitu ya. Keinginan siswa semua dilayani, tetapi keinginan guru, keinginan konsep untuk orang tua untuk mendidik anaknya ditiadakan. Ini sangat berbahaya ya guys. Oke guys, cukup sekian dulu. Sekian sudah Uyuhan. Salam kreatif dari Mang Odoy.